Pasca banjir parah melanda sejumlah titik di Bali termasuk di Kota Denpasar, memaksa pemerintah daerah Provinsi Bali untuk menetapkan masa transisi darurat ke pemulihan selama 3 bulan. Meski trauma banjir masih membayangi, warga bergotong royong mencari barang berharga untuk bisa digunakan kembali. Selain pemulihan, sejumlah regulasi pun dibuat yang berkaitan dengan lingkungan. Namun, apakah ini bisa menjamin ke depannya Denpasar bisa benar-benar bebas banjir? Dan kami hadirkan sisi kota untuk Anda. Dua minggu pasca banjir menerjang pasar Kumbasari di Denpasar ini, memang basement ini sudah bersih dan bahkan sudah bisa digunakan untuk parkir. Namun los-los yang ada di sini, termasuk juga para pedagang belum beraktivitas. Mereka masih mencari barang-barang yang bisa dipergunakan, termasuk juga mencari barang-barang yang masih dapat dipergunakan dan mereka menata di mana mereka bisa berdagang nanti. Salah satunya dengan Ibu siapa namanya? Ibu Dewi. Hampir 2 pekan lebih, Komang Dewi Wiyani terpaksa berhenti berjualan makanan di basement Pasar Kumbasari, Denpasar. Pasca banjir yang merendam setinggi plafon basement, Komang Dewi bersama pedagang lain datang untuk mencari barang perlengkapan jualan yang sempat terendam lumpur. Masih beruntung, gelas, piring, panci, serta perlengkapan berdagang makanan nasi campur masih bisa ditemukan. Meski tembok belakang tempat berjualannya roboh, meja lapak masih bisa digunakan. Para pedagang pun saling bantu menata kembali lapak tempat berdagang agar lebih aman. Situasi pembeli yang masih sepi membuat pedagang belum berjualan. Bagaimana ekonomi keluarga, Bu? Aduh, udah kayak apa tangguin dah. Giniin sama bapaknya aja, orang bapaknya kerja di proyek. Udah dapat sedikit tangguin diatur di rumah. Mana anak saya sekolah 3 itu sekarang masih SMA, SMP, SMA 2. Masih SD. Itu air makan sehari-hari untuk ya mayatnya itu kan masih banyak pengeluarannya. Sesekali tertawa pun menjadi obat mengikhlaskan rezeki yang tertunda. Sementara para pedagang di luar basement atau pedagang pelataran sejak sepekan pasca banjir justru mulai beraktivitas. Untuk sementara, para pedagang pelataran Pasar Kumbasari dapat berjualan di pelataran Pasar Badung. Pasar yang buka sore hingga pagi hari ini pun mulai menggeliat. Meski masih belum pulih benar, para pemasok mulai menurunkan bahan jualan. Buruh angkut pun mulai kembali membebani pundaknya. Termasuk ibu-ibu buruh junjung atau tukang suwun kembali menjadikan kepalanya penopang ekonomi keluarga. Tidak kalah dengan kesibukan pedagang pasar korban banjir, sejumlah warga yang bertempat tinggal dekat dengan sungai atau Tukat Bandung juga saling bantu. Kasur yang basah terendam banjir bercampur lumpur hampir setiap hari dijemur. 2 pekan pasca banjir, bau lumpur, bau sampah menyengat masih tercium pada kasur tempat tidur mereka. Ya, ini adalah salah satu perkampungan yang ada di Banjar Gerenceng waktu kejadian banjir, ketinggian air sampai atap plafon ini, sehingga warga sempat mengungsi, sempat juga menyelamatkan diri, seperti para penghuni kos di mana ada 5 kamar di sini, seluruhnya terendam oleh banjir. Ibu boleh berdiri sebentar? Ya. Ibu namanya siapa? Saya Bu Desa Kompiang Kartika. Ibu kan selama banjir atau pasca itu Saya panik di sini, tabung saya ambil ini tak. Anak saya berenang, saya naik ke luar rumah saya sama anak saya. Kalau ibu ini baru naik ke atas, airnya udah segini. Ibu pekerjaannya apa, Ibu? Itu dah bantu kakaknya jualan kopi, terus siangnya sini saya bikin cepet selepan tuh. Menyelamatkan diri menjadi prioritas utama warga saat air dengan cepat membanjiri kawasan perkampungan hingga setinggi plafon rumah. Kendaraan, perangkat elektronik, hingga dokumen penting anggota keluarga pun sempat mengambang. Warga berharap kejadian banjir terparah di sejumlah titik di kota Denpasar ini pun tidak kembali terulang. Pemulihan pasca banjir kini sangat diharapkan dari pemerintah. Dari sepadang sungai ya mungkin biar tidak banjir lagi lah Pak, seperti kayak sekarang kan
banyak yang dirugikan sebenarnya kalau sudah seperti ini. Seperti itu sih Pak. Selain itu ada lagi Pak? Selain itu mungkin karena sudah situasi seperti ini ya mungkin ada bantuan lah dari pemerintah. Ya setidaknya untuk mengurangi beban kita lah Pak. Pasca banjir itu kan semua pada kena dampaknya kan ya, dampak banjir itu. Terus habis itu untuk yang apa namanya lagi ya, seperti kayak apa ya, gorong-gorong apa itu, buang sampah yang sembarangan itu sih. Menurut saya pribadi yaitu harus segera dipulihkan. Mungkin satu jalan kalau memang tidak bisa ada solusi, ada tembok besar, tembok tinggi ya. Mungkin Selain itu Pak, harus segera memulihkan bagaimana caranya agar masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Dan Untuk membantu dampak bencana, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota Denpasar berbagi peran. Dana pemerintah provinsi difokuskan untuk membantu para pedagang pasar Kumbasari. Sementara pemerintah kota Denpasar menyiapkan bantuan dampak bencana senilai 18 miliar rupiah. Dalam masa transisi darurat ke pemulihan yang berlangsung hingga 17 Desember mendatang, pemerintah kota Denpasar fokus pada 4 sektor utama. Sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, hingga penguatan dan pemulihan ekonomi. Dari dampak kematian kita sudah membantu biaya kematian baik itu dari pusat, provinsi dan kota itu mendapat masing-masing 15 juta 45 juta. Untuk dari rumah yang rusak itu akan dibantu oleh BNPB, itu maksimal 60 juta. Untuk pasar itu yang terdampak di Kumbasari dibantu oleh provinsi senilai 4,6 miliar. Menurut Iputu Rumawan Salain, Guru Besar Lingkungan dan Tata Kota Universitas Warmadewa Denpasar, pemulihan ekonomi warga dan infrastruktur yang terdampak bencana masih saling terkait. Kedepan yang lebih penting adalah perlunya perubahan kebijakan terkait lingkungan, termasuk ketegasan pemerintah terhadap peraturan yang telah dibuat. Online single submission atau sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik di tingkat pusat dituding menjadi kambing hitam mudahnya investor membangun tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Yang jelas harus ini, jadi maaf kerusakan yang terjadi ini kan karena ulah kita manusia terlalu rakus kita memanfaatkan alam karena juga kita tidak tegas terhadap aturan yang ada. Peraturan yang ada yang ditransformasikan kendaraan tata ruang. Selain itu, alat peringatan dini bencana banjir sudah selayaknya terpasang di sejumlah titik sungai dan jembatan di Bali. Dengan harapan masyarakat dapat segera berpindah ke tempat yang aman sebelum banjir besar menerjang dan mengenang. IGD Nyoman Wiryadinata, Kartika Widowati, Denpasar, Bali.